Ganjar Pranowo mulai mengkritik kebijakan Presiden Jokowi, di antaranya soal kebijakan maritim yang dinilai tak jalan selama 10 tahun, mengkritik perusahaan BUMN yang bangkrut, hingga tanggapan soal drama politik jelang Pilpres 2024 yang disampaikan Presiden Jokowi. Ganjar lagi serang Jokowi. Kita bahas sore ini bersama dengan Direktur Eksekutif TPN Ganjar Mahfud Putra Nababan, Sekjen Projo Handoko, dan pengamat politik Ikrar Nusa Bakti. Selamat petang, selamat sore Bapak-Bapak. Selamat sore, Audrey. Sore semuanya. Saya yang pertama ke Bang Putra dulu. Bang Putra, ini jadi Mas Ganjar mengkritisi kebijakan Jokowi merupakan bagian strategi pemenangan Ganjar Mahfud? Audrey, kalau soal bicara mengkritisi, tentunya kita bukan hanya melakukan mengkritisi ya, tapi kita harus memberikan solusi ya. Tentunya ini bukan hanya karena Pak Jokowi, tapi karena produk yang dihasilkan oleh program Pak Jokowi yang visi misinya dibikinkan oleh PDI Perjuangan sejak 2014-2019. Maritim itu adalah program yang disiapkan oleh PDI Perjuangan dan dijalankan oleh Pak Jokowi. Ketika Pak Jokowi mengatakan jangan memunggungi laut, itu adalah visi misi, termasuk saya menjadi bagian yang membuat itu. Itulah visi misi yang kemudian memang tidak dijalankan dan tidak difokuskan oleh Pak Jokowi. Tapi itu menjadi jargon-jargon yang dilakukan oleh Pak Jokowi dan pemerintahnya. Nah, Pak Ganjar itu bukan cuma mengkritisi itu nggak menarik. Pak Ganjar itu akan mempercepat. Pak Ganjar itu sifatnya melakukan percepatan terhadap program-program yang mandek, program-program yang tidak jalan dilakukan oleh Pak Jokowi. Contohnya, maritim akan tetap kita lakukan, tapi bersama dengan Pak Ganjar Mahfud, kemaritiman itu akan kita lakukan percepatan. Kenapa? Maritim itu akan menjadi tulang punggung dari pemerintahan Pak Ganjar dan Pak Mahfud, terutama di bidang SDM-nya. SDM unggul dari kemaritiman itu adalah salah satu. Tapi kemarin Mas Ganjar bilang ini program maritim nggak niat, 10 tahun nggak berubah. Betul, karena tidak dilaksanakan dengan niat. Kan itu kan harus dikritik, masa kita nggak menyampaikan yang benar gitu ya. Dan itu akan kita percepat. Karena apa? Karena dengan Pak Ganjar kita akan mempercepat program kemaritiman, dan itu sudah kita siapkan dalam visi misi ini. Termasuk bagaimana kita mengakselerasi 11 potensi maritim, termasuk SDM unggul di bidang kemaritiman. Itu sudah masuk dalam ekonomi biru. Yang disampaikan oleh Pak Ganjar itu adalah kaitannya dengan ekonomi biru. Jadi maritim itu on the track. Cuman di eranya Pak Jokowi ini mandek, nggak bergerak. Ini apa karena menteri-menterinya nggak pernah baca visi dan misinya gitu ya? Masuk di tengah jalan atau gimana? Tapi Bang Putra, nah, hal seperti ini janganlah kita lakukan lagi. Kalau bisa menteri-menterinya itu baca visi dan misi dulu sebelum nanti menjalankan program pemerintahannya. Oke, PDI Perjuangan ini kan sudah bersama Pak Jokowi selama 10 tahun ya, memerintah begitu. Nah, kenapa baru sekarang dikritisinya begitu? Karena kan mungkin saja menduga apakah ini bagian menjadi strategi? Ya, Mbak Audrey, sejak bulan Maret yang lalu kita salah satu pendesainnya bahwa positioning Pak Ganjar memang tidak hanya melanjutkan Pak Jokowi. Kalau melanjutkan itu kan ngebebek kan. Kita mau Pak Ganjar itu melakukan percepatan, ini bukan mengkritisi. Kalau mengkritisi itu kan bahasa-bahasa headline TV dan koran yang seksi ya. Ini kita melakukan percepatan. Kita harus melakukan percepatan. Jadi apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi itu akan kita bawa, kita akan lakukan, tapi bedanya kita akan melakukan percepatan, itu aja. Jadi artinya karena Pak Jokowi tidak mampu melaksanakannya, nggak apa-apa. Artinya beliau adalah seorang kader, nah dilanjutkan oleh kader dengan percepatan. Jadi ini bukan kritisi waktu Pak Jokowi belum bukan meninggalkan kritisi kita tapi pun, percepatan ya. Iya, waktu Pak Jokowi belum meninggalkan kita pun, kita sudah pada positioning percepatan. Baik. Jadi sekarang sudah ditinggalkan, tetap juga percepatan. Jadi nggak ada yang berubah. Yang berubah adalah Pak Jokowi dan keluarganya gitu loh. Oke, saya tanyakan ke Pak Ikrar kalau gitu. Pak Ikrar, ini kalau meminjam kata-kata Bang Putra tadi bukan kritisi, tapi kemudian percepatan yang meninggalkan justru keluarga Pak Jokowi. Sebenarnya ini yang dilihatnya bagian dari strategi pemenangan Ganjar Mahfud atau gimana? Jadi begini, tampaknya teman-teman di PDIP ini sekarang baru sadar ya bahwa mereka itu tidak harus menempatkan Presiden Jokowi itu sebagai sebagai presidennya PDIP, kan itu satu ya. Jadi dan juga kita juga tahu bahwa Presiden Jokowi memang di dalam masa presidensi dia selama 9 tahun ini tidak semuanya sukses ya. Saya beri contoh misalnya hasil dari kajian LPEM FEBUI misalnya kan, itu menyatakan bahwa kayaknya Indonesia pada 2045 tidak bisa menjadi negara dengan pendapatan tinggi. Dan kemudian kan di situ dikatakan kenapa demikian. Satu misalnya upaya Pak Jokowi atau industrialisasi, kemudian juga dalam bidang yang
bersifat industri itu memang kayaknya presiden itu tidak terlalu berhasil. Dalam bidang misalnya dalam peningkatan sumber daya manusia, ya itu juga menurut kajian LPMUI itu kan menunjukkan juga tidak begitu berhasil. Sehingga kemudian. Tapi serangannya kenapa harus sekarang? Kenapa now gitu, Pak Ikrar? Yang kenapa now? Ya Anda tahu bahwa mereka sekarang baru ingin mengambil jarak dengan Presiden Jokowi ketika PDIP itu sudah benar-benar ditinggalkan oleh Presiden Jokowi, gitu kan? Sebab Anda tahu bahwa sampai detik-detik terakhir ya, khususnya sampai dengan Rakernas kemarin lah ya, itu kan PDIP masih yakin banget bahwa Jokowi itu mendukung Ganjar. Kemudian juga Jokowi masih memberikan angin segar kepada Ganjar bahwa nanti kalau misalnya Anda udah dilantik jadi presiden, jangan lupa ya itu persoalan pangan ya itu harus ditangani secara serius kan gitu. Jadi seakan-akan masih ada angin surga dari Jokowi, tapi begitu. Tahan dulu sampai di sana Pak Ikrar. Ya boleh. Sekarang saya mau tanyakan ke Sekjen Projo yang sudah mendukung Prabowo Gibran, Mas Handoko, kalau serangan terbuka bisa dikatakan ya dalam tanda kutip yang saat ini sedang gencar dilakukan oleh pihak sebelah ini berpengaruh nggak sih sebenarnya terhadap pemenangan Prabowo Gibran? Kalau itu nampaknya tidak ya, karena sampai hari ini data di kami justru percepatan elektabilitas Pak Prabowo dan Mas Gibran justru melesat sehingga kemudian terjadi akselerasi. Cuman saya juga pengen sedikit memberi gambaran tadi seperti yang disampaikan oleh Mas Ganjar itu memang saya pikir terlalu menafikan ketika disampaikan bahwa tidak ada niat untuk melakukan pembangunan di sektor maritim karena fakta-fakta di lapangan tidak mendukung pernyataan itu bahwa terjadi lonjakan jumlah pelabuhan, terjadi peningkatan ekspor hasil perikanan, itu adalah fakta-fakta sehingga kalau kemudian dikatakan tidak ada niat, bahkan selama ini di kabinet Pak Jokowi lah ada kementerian koordinator yang namanya Kementerian Maritim begitu. Jadi tetapi saya juga mau sampaikan bahwa membangun sektor maritim tentu tidak bisa kita anggap sebuah pekerjaan ringan yang bisa simsalabim dalam waktu sekejap kemudian segalanya berubah. Tantangan di sektor itu banyak sekali. Jadi yang saya herankan kenapa justru kemudian pernyataannya itu menjadi nggak niat. Meskipun tadi Mas Putra Nababan menyatakan bahwa sebenarnya yang dimaksud adalah percepatan. Ya kan? Ini beda sekali. Beda sekali nggak niat sama kemudian melakukan percepatan. Kalau percepatan artinya memang selama ini pembangunan sudah dijalankan. Percepatan lebih bisa pahami begitu. Ya, kalau gitu pertanyaan elektabilitas saya pikir nggak terlalu masalah karena itu tadi Mbak data di kami pasangan Prabowo Gibran ini melaju dengan cukup kencang. Jadi nggak ngefek ya buat Prabowo Gibran ya dengan serangan ini ya. Kalau gitu pertanyaan selanjutnya adalah apakah akan mempengaruhi elektabilitas bagi Ganjar Mahfud terhadap serangan-serangan yang coba dilakukan kepada kubu sebelah atau terutama kepada Presiden Jokowi usai jeda nanti akan dijawab oleh bapak-bapak. Tetaplah di Kompas Petang. Prenagen, kaya akan